Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang khasiat dan manfaat daun kelor untuk mengusir jin dan sihir, baik itu santet, teluh, guna-guna, pelet, dan sejenisnya. Oke, saya telah memegang daun kelor, dan kita tahu bahwa ini adalah daun yang sangat populer di masyarakat kita. Di dalam bahasa latinnya dikenal sebagai Moringa oleifera. Sebagaimana kita ketahui bahwa daun kelor ini banyak memiliki kandungan dan manfaat. Di antaranya dia mengandung protein, mineral, dan kandungan vitamin. Kita tidak akan membahas tentang masalah itu, karena ini sudah terbukti dan teruji bahwa daun kelor ini banyak sekali manfaatnya, di antara mengatasi penyakit-penyakit medis. Seperti yang kita ketahui bersama, di antaranya adalah masalah pencernaan, kemudian masalah kulit, bisa digunakan untuk kecantikan, masalah gangguan pada peredaran darah, dan beberapa penyakit-penyakit yang lainnya. Dan biasanya dipakai juga untuk obat tetes mata. Bagi saudara-saudaraku sekalian yang memiliki penyakit mata, baik itu min plus ataupun penyakit mata yang lainnya, bisa digunakan untuk dengan cara ditetesin, ya, air daun kelor ini tetes pada mata kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas bagaimana daun kelor ini bisa kita gunakan sebagai media untuk mengusir jin dan sihir. Kenapa saya katakan ini bisa digunakan untuk sebagai media? Karena kita harus yakin bahwasanya segala ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki manfaat. Semuanya dapat kita gunakan untuk kebaikan. Secara ilmiah maupun secara spiritual, ilahiyah, daun kelor ini mengandung satu mineral fosfor. Dan kita ketahui, di dalam unsur fosfor ini bisa menyerap dan mengeluarkan energi. Nah, berkaitan dengan jin ataupun sihir, santet, teluh, guna-guna, itu adalah satu energi. Dan beberapa pengalaman yang sudah ada, menggunakan daun kelor ini sangat efektif untuk mengobati orang yang kesurupan, orang yang terkena santet, sihir, orang yang terkena guna-guna, teluh, dan sebagainya. Bisa kita buktikan, dan tidak harus orang yang ahli, yang penting memiliki keyakinan, keimanan yang kuat. Ketika ada orang kesurupan, kita cukup mengambil 7 tangkai, lalu dipukulkan kepada orang-orang yang terkena gangguan jin atau kesurupan tadi. Nah, oke. Yang kedua, adapun orang ataupun siapa saja yang terkena gangguan jin atau sihir, baik itu sihir makul maupun masyruh, sihir melalui media makanan dan minuman, ini bisa kita gunakan untuk menghilangkan sihir makul dan masyruh melalui makanan dan minuman. Di antaranya dengan cara apa? Ambillah 7 helai atau 7 tangkai tadi, kemudian kita bisa rebus sebentar. Setelah kita rebus, kita dinginkan sejenak, lalu kita bacakan surat dari Al-Baqarah ayat 255, yakni ayat kursi, sebanyak 3 kali. Kemudian Al-Kafirun sebanyak 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Fatihah masing-masing 3 kali. Ini untuk kaitannya dengan sihir makul atau masyruh melalui media makanan dan minuman. Lalu kita minum, dan kemudian kita rasakan perubahan yang ada pada diri kita. Yang kedua, bisa kita gunakan juga dengan cara merebus dengan jadikan sayuran. Ambillah 7 tangkai, lalu kita petik satu persatu, lalu kita rebus, ditambah bawang putih dan garam. Lalu setelah dingin, kita doakan dengan membaca ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah masing-masing 3 kali. Atau yang ketiga, kita bisa gunakan juga daun kelor ini untuk mandi. Ambillah 7 tangkai, lalu kita gunakan untuk mandi.
bacalah sama dengan tadi. Ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah masing-masing 3 kali. Lalu kita doakan, memohon pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan segala energi negatif, segala gangguan jin dan sihir yang ada pada diri kita. InsyaAllah ta'ala, semoga bermanfaat saudara-saudaraku sekalian. Marilah kita gunakan media daun kelor ini. Sekali lagi, bukan sebagai satu hal yang fokus kita bahwa inilah yang bisa menyebabkan, tapi hakikatnya yang menyebabkan, yang menjadikan segala sesuatunya adalah karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah akan turunkan penawarnya. Dan Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat bagi orang-orang beriman. Maka tadawu, berobatlah kamu. Berobatlah dan jadikanlah wasilah ayat-ayat Allah, doa-doa sebagai penyembuh dari penyakit-penyakit kita, baik penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit hati, maupun penyakit yang berupa gangguan jin dan sihir. Oleh karena itu, saya rekomendasikan pada saudaraku, apabila belum menemukan daun bidara, bisa kita dapatkan, dan ini sangat banyak sekali di sekitar kita. Ambillah daun ini, kita kemudian praktekkan, insya Allah akan banyak manfaat yang kita dapatkan dari daun yang penuh berkah ini. Di samping daun bidara, di samping kita minum madu, air zam-zam, minyak zaitun, kurma, ini salah satu alternatif untuk mengobati penyakit yang ada pada diri kita berupa gangguan jin maupun sihir. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamal mutaba'ati lahu dhahira wa batina ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.